Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Solvi Yulida Putri sebagai dosen pengampu di kelas Akuntansi Menengah Keuangan 1 L013. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan jawaban latihan soal chapter 6 dan mempresentasikan rangkuman dari chapter 7. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok D, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda dengan NPM 090. Lalu Amoy Putriyanti dengan NPM 103, Lawi Agresis Manik dengan NPM 107, Nadia Alkifetia Pramesti dengan NPM 329, dan Akmal Rizky Adi Pramana dengan NPM 382. P6.1 soal 1A. Pada 1 Januari 2022, Yang Ltd menjual sebuah bangunan yang memiliki harga perolehan sebesar 25 juta yen dan akumulasi penyusutan 10 juta yen pada tanggal penjualan. Sebagai imbalan atas penjualan tersebut, yang menerima wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yen yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2025. Tidak ada harga pasar yang pasti untuk bangunan tersebut, dan wesel tersebut juga tidak memiliki pasar yang aktif. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk wesel sejenis pada 1 Januari 2022 adalah 9%. Pada jumlah berapa laba dari penjualan bangunan tersebut harus dilaporkan. Pertama, kita mencari hitung nilai buku bangunan, yakni nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yakni 25 juta dikurangi 10 juta, yakni ketemu nilai buku 15 juta yen. Kemudian yang kedua, menghitung nilai wesel sekarang. Rumusnya yakni present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N, di mana future value 24 juta, R 9% dan N 3 tahun. Untuk perhitungannya yakni present value 24 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,009 pangkat 3, yakni 24 juta dibagi dengan 1.295029, ketemu present value 18.532 yen. Kemudian langkah yang terakhir yakni hitung laba penjualan. Rumus dari laba penjualan yakni nilai sekarang wesel dikurangi dengan nilai buku bangunan, yakni 18.532 dikurangi dengan 15 juta, ketemu laba 3.532 yen. Baik, selanjutnya adalah soal yang B. Pada soal ini tuh dijelaskan bahwa tanggal 31 Januari 2022 yang LTD itu membeli 300 obligasi milik Walters dengan nilai nominal 100.000 yen per obligasi, tingkat bunga kupon 9% dan jangka waktu 10 tahun. Nah, obligasi itu akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahun mulai dari 1 Januari 2023. Selain itu, diketahui bahwa tingkat imbal atau yield yang diharapkan investor adalah 11%. Jadi yang diminta dalam soal ini itu berapa jumlah yang harus dibayar oleh yang LTD untuk membeli obligasi itu. Nah, untuk menghitung harga obligasi, kita harus menghitung present value atau nilai sekarang dari semua kas yang diterima di masa depan. Hal ini karena dalam obligasi, investor akan menerima dua jenis arus kas, yaitu pembayaran bunga setiap tahun dan pembayaran nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Karena uang itu diterima di masa depan, maka harus dihitung nilai sekarangnya menggunakan konsep present value. Langkah pertama adalah menghitung bunga tahunan obligasi. Jadi bunga per obligasi itu dihitung dari nilai nominal dikali tingkat bunga kupon, yaitu 100.000 kali 9% sama dengan 9.000 per obligasi. Karena jumlah obligasi yang dibeli adalah 300 obligasi, maka total bunga yang diterima setiap tahunnya adalah 9.000 dikalikan 300 sama dengan 2.700 yen. Jadi ini adalah pembayaran bunga setiap tahun. Lalu langkah keduanya adalah menghitung present value dari bunga tahunan itu. Jadi karena bunga itu dibayarkan setiap tahun dengan jumlah yang sama selama 10 tahun, maka itu disebut sebagai annuity.
Jadi yang rumus yang digunakan adalah PV sama dengan PMT dikali P Viva, di mana PMT adalah pembayaran setiap periode yaitu 2.700.000 dan P Viva adalah faktor present value dari annuity berdasarkan tingkat yield 11% dan periode 10 tahun. Dari tabel P Viva ini kan untuk N sama dengan 10 dan I sama dengan 11%, maka nilainya itu 5,889, sehingga perhitungannya adalah PV bunga sama dengan 2.700.000 dikalikan 5,889 sama dengan 15.900.300, yang artinya nilai sekarang dari seluruh bunga yang akan diterima selama 10 tahun adalah 15.900.300 yen. Lalu langkah ketiga adalah menghitung present value dari nilai nominal obligasi yang akan diterima saat jatuh tempo. Nah, nilai nominal total obligasi adalah 300 kali 100.000 sama dengan 30 juta. Nah, nilai ini baru akan diterima selama 10 tahun lagi, sehingga kita harus menghitung nilai sekarangnya dengan rumus PV sama dengan FV dan dikali PVIV. Jadi di mana FV ini adalah nilai masa depan yaitu 30 juta dan PVIV ini adalah faktor present value untuk N 10 dan I 11%. Nah, dari tabelnya adalah 0,352, sehingga nilai nominalnya itu 30 juta dikalikan 0,352 yang hasilnya adalah 10.560.000 yen. Lalu langkah terakhirnya adalah menjumlahkan kedua nilai present value tersebut, yaitu PV bunga plus PV nominal. Jadi kan tadi 15.900.300 ditambah 10.560.000 sama dengan 460.300 yen. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Young Ltd untuk membeli 300 obligasi tersebut adalah 26.460.300 yen. Di sini saya akan membahas soal 1 CP61 L024. Soalnya adalah Young Ltd membeli sebuah mesin baru dan setuju untuk membayarnya dengan angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 pada akhir setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kontrak ini adalah 8%. Berapa jumlah yang harus dicatat oleh Young Ltd sebagai biaya kos mesin tersebut? Jadi diketahui pembayaran tiap tahun itu 400 dan periodenya adalah 10 tahun dan bunganya dikenakan 8%. Jadi karena pembayaran dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang sama, maka ini adalah annuity. Nilai mesin dicatat sebesar present value atau PV dari seluruh pembayaran tersebut. Jadi rumusnya adalah PV sama dengan PMT dikali P Viva, yang dimana PV itu adalah present value atau nilai sekarang dan PMT itu pembayaran tiap tahun dan P Viva itu faktor present value annuity. Nah, jadi yang pertama pengerjaannya itu yang dimana faktor P Viva itu yang I sama dengan 8% yaitu bunganya, dan N itu sama dengan 10 yaitu sama dengan periodenya, dan PV itu tadi 6,71. Jadi present value-nya itu adalah dengan 400 dikali 6,71, jadi 2.684.000. Jadi nilai mesin yang harus dicatat oleh perusahaan adalah 2.684.000 karena dalam akuntansi aset dicatat sebesar present value dari pembayaran masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 1 P6.1 LO24, yaitu yang pertama pada soal ini yang LTD yaitu membeli traktor dengan sistem DP uang muka ditambah cicilan. Tugas kita di sini yaitu mencari tahu berapa harga total asli traktor tersebut saat dicatat pada hari H pembelian, yaitu tanggal 31 Desember 2022.
Nah, selanjutnya yaitu seperti yang kita lihat di sisi kiri ini, kita mencatat komponen pembayarannya, yaitu uang muka sudah dibayar tunai sebesar 2 juta. Sisanya dicicil 500.000 per tahun selama 8 tahun dengan bunga 12%. Nah, karena cicilan dibayar di masa depan, pengukurannya kalau diukur pakai uang hari ini pasti berbeda. Jadi, pada langkah pertama kita menggunakan rumus present value of ordinary annuity, yaitu untuk menarik mundur nilai ke-8 cicilan tersebut ke penurunan saat ini. Nah, setelah dihitung pakai rumus, yaitu ternyata total cicilan masa depan itu setara dengan 2.483.820 untuk hari ini. Nah, langkah kedua yaitu untuk mendapatkan total harga pencatatan traktornya, kita tinggal menggabungkan saja uang muka yang dibayar tunai dengan nilai sekarang dari cicilan yang baru kita hitung tadi. Jadi total akhirnya menjadi 4.483.820. Nah, selanjutnya yaitu soal 1E, yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang dibutuhkan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan bunga 11%? Nah, yang diketahui, penarikan tiap tahun atau PMT sebesar 12 juta yen, bunganya atau I sama dengan 11%, dan waktu atau N sama dengan 9 tahun. Nah, karena penarikannya itu dilakukan setiap akhir tahun, maka menggunakan rumus present value annuity, yang dimana rumusnya itu present value sama dengan pembayaran tiap tahun dikali faktor present value annuity. Nah, pertama kita harus mencari faktor present value annuity-nya. I-nya sama dengan 11%, N-nya sama dengan 9. Jadi, faktor present value annuity-nya kita bisa lihat di tabel sebesar 5,537. Nah, yang kedua kita menghitung present value-nya. Present value sama dengan 12 juta yen dikali 5,537. Jadi present value-nya sama dengan 66.444.000 yen. Jadi, investasi awal yang harus disediakan sebesar 66.444.000 yen agar dapat menarik 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun dengan bunga 11%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal 02 bagian A P6.2 LO2 3 dan 4. Nah, yang pertama yaitu mari kita lihat kasus Need Winslow. Yaitu Need punya impian, dia ingin mengumpulkan uang sebesar 90.000 dalam waktu 8 tahun ke depan. Pertanyaannya, kalau tabungannya memberi bunga 8% per tahun, berapa uang yang harus dia setor setiap akhir tahunnya? Nah, kita tidak bisa hanya membagi 90.000 dengan 8 tahun. Kenapa? Karena ingat, setiap uang yang disetor akan beranak karena ada bunga majemuk 8%. Jadi, kita perlu menghitung nilai masa depan untuk mencari nilai setoran rutinnya. Nah, langkah pertama yaitu di sebelah kanan kita masukkan target masa depan need, yaitu 90.000 ke sisi kiri persamaan. Lalu kita masukkan jangka waktu 8 tahun dan bunga 8% ke dalam rumus faktor anuitasnya. Langkah kedua, kita hitung dulu rumus anuitas di dalam kurung dan diperoleh angka faktor sebesar 10.636.000. Terakhir, untuk mencari besaran setoran tahunannya, kita tinggal bagi target 90.000 dengan angka faktor tadi. Jadi hasilnya NIT harus menabung sebesar 8.461.000 setiap akhir tahun. Selanjutnya yaitu soal 2B. Robert Hitchcock berusia 40 tahun hari ini, dan ia ingin mengumpulkan $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun di tempat liburan musim panasnya di Danau Hopatchong. Ia ingin mengumpulkan
jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64 tahun. Nah, berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar dana tersebut menghasilkan bunga 12% yang dihitung secara majemuk setiap tahun? Nah, diketahui future value-nya sama dengan $500.000, bunga atau I-nya sama dengan 12%, waktu atau N-nya 25 tahun, yaitu setoran dari umur 40 sampai ke 64. Nah, rumusnya future value sama dengan setoran tiap tahun dikali faktor future value annuity, atau setoran tiap tahun sama dengan future value dibagi faktor future value annuity. Nah, pertama kita harus mencari faktor future value annuity-nya. I-nya sama dengan 12%, N-nya sama dengan 25. Jadi, faktor future value annuity-nya 133,334. Nah, yang kedua kita harus menghitung setoran tahunannya. Setoran tiap tahun sama dengan 500.000 dibagi 133,334. Nah, yang kedua kita harus menghitung setoran tahunannya. Setoran tiap tahun sama dengan 500.000 dibagi 133,334. Jadi setoran tiap tahun sama dengan 3.749,98 atau dibulatkan menjadi 3.750. Jadi, setoran yang harus dilakukan Robert setiap tahun adalah sekitar $3.750 per tahun selama 25 tahun. Ini adalah soal 2, poin C, B62N0234. Di sini soalnya adalah Diana Ross memiliki 20.000 untuk diinvestasikan dengan tingkat bunga 9% guna membayar suatu utang sebesar 47.347. Berapa tahun yang dibutuhkan agar investasi tersebut berkembang hingga cukup untuk melunasi utang tersebut? Jadi diketahui nilai investasi awal itu atau PV itu 20.000. Lalu nilai yang ingin dicapai atau FV 47.347. Lalu tingkat bunga itu ada 9% per tahun. Lalu ditanya itu berapa tahun? Jadi rumus future value-nya adalah FV PV 1 plus I pangkat N, yang dimana FV itu future value atau nilai masa depan, dan PV itu present value, nilai sekarang atau investasi awal, dan I itu adalah tingkat bunga per periode, dan N itu jumlah periode, dan biasanya ini berupa tahun. Jadi cara pengerjaannya adalah PV yang dimana 20.000 dan FV itu 47.347 dan I sama dengan 9% atau 0,09. Jadi cara pengerjaannya itu dengan 47.347 sama dengan 20.000 1 ditambah 0,9 pangkat N. 0,09 pangkat N. Jadi 47.347 sama dengan 20.000 1 ditambah 0,09 jadi 1,09 pangkat N. Lalu 47.347 dibagi 20.000 sama dengan 1,09 pangkat N. Hasil bagi tadi sama dengan 2,36735 sama dengan 1,09 N. Dan lalu kita untuk menghilangkan pangkat N dengan kita bagi log masing-masing, jadi log 2,36735 dibagi dengan log 1,09, jadi ketemunya N-nya sama dengan 10. Jadi diperlukan sekitar 10 tahun agar investasi sebesar 20.000 dengan bunga 9% per tahun dapat berkembang menjadi 47.347 sehingga cukup untuk melunasi utang tersebut.
Baik, selanjutnya adalah untuk soal yang nomor 2 yang D, ini kan dijelaskan bahwa Cindy Houston ini memiliki hutang sebesar $27.600 yang ia ingin lunasi di 4 tahun dari sekarang. Nah, saat ini Cindy itu memiliki $900.553 yang ingin ia investasikan selama 4 tahun. Nah, jadi berapa sih tingkat suku bunga per tahun yang harus diperoleh Cindy agar investasinya itu cukup untuk melunasi hutang tersebut? Jadi, dalam soal ini tuh kita menggunakan konsep future value atau nilai masa depan. Jadi, future value ini adalah nilai masa depan yang akan datang setelah diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu. Yang artinya kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang diperlukan agar uang $19.553 ini bisa berkembang menjadi $27.600 dalam 4 tahun. Jadi kan berdasarkan yang diketahui di soal itu ada PV atau present value sebesar $19.553 dan FV atau future value itu $27.600 dan waktu investasinya adalah 4 tahun. Jadi langkah pertama adalah kita mencari future value faktor dengan rumus future value sama dengan present value dikalikan future value factor. Nah, karena kita ini akan mencari future value factor, maka rumusnya itu kita ubah menjadi future value factor sama dengan future value dibagi PV, sehingga perhitungannya adalah 27.000 dibagikan 19.553 yang menghasilkan 1,4115. Nah, langkah yang kedua adalah mencari nilai 1,4115 ini pada tabel future value factor dengan periode 4 tahun. Nah, pada tabel tuh nilai yang paling mendekati 1,4115 itu terdapat pada tingkat bunga sekitar 9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cindy itu harus memperoleh tingkat bunga sekitar 9% per tahun agar investasinya itu sebesar $19.553 dapat berkembang menjadi $27.600 pada waktu 4 tahun, sehingga cukup untuk melunasi hutangnya. Nah, selanjutnya kami akan membahas chapter 7, yaitu cash dan receivables. Nah, yang pertama, cash. Kas adalah aset yang paling likuid dan berfungsi sebagai alat tukar utama serta dasar dalam pencatatan transaksi akuntansi. Nah, perusahaan biasanya mengklarifikasikan kas itu sebagai aset lancar yang meliputi uang koin, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Nah, selain itu, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti money order, cek kasir, cek pribadi, dan bank draft juga termasuk kas. Nah, begitu juga dengan tabungan, karena umumnya itu dapat ditarik kapan saja. Namun, beberapa instrumen seperti money market fund, sertifikat deposito, dan surat berharga jangka pendek lainnya itu lebih tepat diklarifikasikan sebagai investasi sementara, karena memiliki pembatasan atau penalti saat dicairkan. Dalam pelaporan cash, perusahaan itu perlu memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama itu setara kas atau cash equivalent, yang kedua kas yang dibatasi penggunanya atau restricted cash, dan juga cerukan bank atau bank overdraft. Nah, selanjutnya yaitu cash equivalence. Cash equivalence adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu, dan juga memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Menurut IFRS, investasi yang dapat diklarifikasikan sebagai cash equivalence ini memiliki jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang, dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi. Nah, contohnya itu obligasi pemerintah, commercial paper, dan beberapa money market funds. Namun, dalam praktiknya itu pernah terjadi kesalahan klarifikasi, seperti pada auction rate notes yang awalnya itu dianggap sangat likuid, tetapi mengalami penurunan nilai yang sangat krisis keuangan di 2008. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa klarifikasi yang tidak tepat dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.
Nah, selanjutnya restricted cash. Restricted cash adalah kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu seperti dana kas kecil, penggajian, atau pembayaran dividen. Nah, jika jumlahnya itu tidak material, biasanya itu tidak dipisahkan dari kas dalam laporan keuangan. Namun, jika jumlahnya itu besar, perusahaan harus memisahkan dari kas biasa karena tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah, restricted cash ini dapat diklarifikasikan sebagai aset lancar jika akan digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, dan sebagai aset tidak lancar jika digunakan dalam jangka waktu atau lebih lama. Nah, contohnya itu compensating balance, yaitu saldo minimum yang harus disimpan perusahaan di bank sebagai syarat pinjaman. Selanjutnya, bank overdraft. Nah, bank overdraft ini terjadi ketika perusahaan itu menulis cek dengan jumlah yang lebih besar daripada saldo kas yang tersedia di rekening bank. Nah, kondisi ini itu biasanya dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan digabungkan dengan akun utang usaha. Jika jumlahnya itu material, perusahaan itu harus mengungkapkannya secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan laporan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan akuntansi kas dan juga ciri foto kurensi. Nah, selain kas dan setara kas, perusahaan itu sering menempatkan dana sementara pada berbagai instrumen seperti utang korporasi, obligasi pemerintah, obligasi lembaga, dan komersial paper karena relatif aman dan juga memberikan imbal hasil. Namun, jika kondisi ekonomi itu memburuk, investasi tersebut bisa kehilangan likuiditas sehingga tidak benar-benar setara kas. Sementara itu, ciri foto kurensi ini seperti Bitcoin tidak diklarifikasikan sebagai kas atau setara kas karena volatilitasnya itu sangat tinggi. Oke, di sini saya akan membahas tentang receivable atau piutang. Receivable atau piutang adalah hak perusahaan untuk menerima uang dari pihak lain di masa depan karena perusahaan sebelumnya sudah memberikan barang, jasa, ataupun pinjaman. Contohnya itu seperti bank memberi pinjaman kepada seseorang, lalu bank memiliki piutang pinjaman. Yang kedua itu ada perusahaan menjual barang tetapi pembayarannya nanti. Itu termasuk perusahaan memiliki piutang usaha. Jadi selanjutnya itu klarifikasi piutang. Piutang dalam laporan keuangan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu current receivable atau piutang lancar, yang dimana piutang diperkirakan akan diterima dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Contohnya itu piutang usaha dari pelanggan. Yang kedua itu ada non-current receivable atau piutang tidak lancar, yang mana piutang yang akan diterima lebih dari 1 tahun. Contohnya itu pinjaman jangka panjang kepada pihak lain. Selanjutnya itu ada jenis piutang berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama ada trade receivable, yang mana itu ada piutang usaha, piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu penjualan barang atau jasa. Jenisnya itu ada account receivable, piutang dagang, janji pelanggan untuk membayar tanpa dokumen resmi, biasanya dibayar dalam 30-60 hari. Yang kedua itu ada notes receivable atau wesel tagih, yang dimana janji pembayaran dengan dokumen tertulis resmi yang mencantumkan jumlah uang dan tanggal pembayaran, dapat berasal dari penjualan ataupun pembiayaan serta bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Yang jenis yang kedua itu ada non-trade receivable. Ini adalah piutang non usaha, piutang yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya seperti uang muka kepada karyawan atau manajer. Yang kedua itu uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga deposit untuk menutup kemungkinan kerugian. Yang ketiga itu ada yang keempat ada uang jaminan kontrak. Yang terakhir itu ada dividen atau bunga yang belum diterima. Lalu itu ada contoh klaim piutang, yang mana perusahaan juga bisa memiliki piutang kepada beberapa pihak, misalnya perusahaan asuransi, ganti rugi kerugian, pihak yang digugat, pemerintah atau pengembalian pajak, dan perusahaan pengangkutan barang rusak atau hilang, supplier,
barang rusak atau dikembalikan, dan juga pelanggan yang pengembalian peti atau kontainer. Dan penyajian dalam laporan keuangan itu penyajiannya dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu piutang biasanya disajikan secara terpisah karena sifatnya berbeda, yaitu trade receivable piutang usaha dan non trade receivable piutang non usaha. Bisa dilihat dengan contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya itu ada pengakuan piutang usaha, yang mana piutang usaha itu muncul ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit atau belum dibayar saat itu. Pendapatan dan piutang dicatat ketika barang atau jasa itu sudah diberikan kepada pelanggan. Contohnya itu seperti Lululemon menjual pakaian yoga kepada Jennifer sebesar 100 secara kredit, yang dimana jurnalnya itu dibuat akun receivable-nya di debit sebesar 100 dan sales revenue kredit di kredit itu sebesar 100. Jadi akun receivable ditaruh di debit itu karena pelanggan masih berutang, dan sales revenue ditaruh kredit karena perusahaan sudah memperoleh pendapatan. Jadi yang selanjutnya itu ada perpindahan kontrol atau change of control, yang dimana ini pendapatan dicatat jika kontrol barang sudah berpindah ke pelanggan, yaitu ketika perusahaan berhak menerima pembayaran, kepemilikan barang berpindah, pengalaman pelanggan menerima barang, dan risiko dan manfaat barang berpindah. Dan ada juga pengukuran harga transaksi, yang dimana transaction price itu adalah jumlah uang yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Contohnya, Jennifer itu setuju membayar 100, maka transaksi price itu sama dengan 100. Namun jumlah ini bisa dirubah karena diskon, bonus, potongan penjualan, pengembalian barang, ataupun harga variabel lainnya. Hal tersebut dapat mengaruhi jumlah piutang yang akan dicatat. Selanjutnya itu ada variable consideration, yang dimana kondisi ketika jumlah uang yang akan diterima perusahaan itu belum pasti karena dapat berubah akibat beberapa faktor. Perubahan ini disebabkan oleh yang pertama itu ada diskon, yang kedua pengembalian barang, yang ketiga ada potongan harga, dan yang terakhir ada waktu pembayaran. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan jumlah yang benar-benar diterima saat mencatat piutang dan pendapatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi variable consideration ini, yang pertama itu ada trade diskon, yang mana itu adalah diskon dagang. Potongan harga yang diberikan sebelum transaksi dicatat, biasanya untuk pengecer, pelanggan besar, atau pengembalian dalam jumlah banyak. Itu perusahaan mencatat harga setelah diskon, bukan harga awal. Dan diskon dapat dicatat sebagai akun khusus. Nah, faktor yang kedua itu ada cash diskon atau sales diskon, yang dimana potongan harga agar pelanggan membayar lebih cepat. Contoh 2/10, yang dimana atau N/30. Diskon 2% dibayar dalam 10 hari jika tidak dibayar penuh dalam 30 hari. Metode pencatatannya itu ada gross method, yang penjualan dicatat harga penuh, diskon dicatat saat pembayaran. Yang kedua itu ada net method, penjualan langsung dicatat setelah dikurangi diskon. Yang selanjutnya itu faktor yang ketiga ada sales return and allowance, yang mana terjadi jika barang dikembalikan atau diberi potongan karena rusak atau tidak sesuai. Perusahaan biasanya memperbaiki jumlah pengembalian saat mencatat penjualan. Faktor yang terakhir itu ada nilai uang berubah ketika time value of money, atau nilai uang berubah karena waktu. Uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa depan karena bisa menghasilkan bunga. Nah, ini piutang jangka pendek biasanya tidak dihitung, dan piutang jangka panjang harus dihitung. Dan piutang jangka panjang ini harus dihitung sebagai present value. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian piutang usaha. Jadi, penilaian piutang ini adalah proses untuk memperkirakan kemungkinan adanya piutang yang tidak bisa ditagih oleh perusahaan. Karena kan tidak semua pelanggan itu selalu membayar utangnya, maka perusahaan itu harus memperkirakan kemungkinan kerugian tersebut. Nah, kerugian dari piutang ini
yang tidak dapat ditagih ini tuh dicatat sebagai beban piutang tak tertagih atau dalam bahasa Inggrisnya disebut bad debt expense. Nah, selanjutnya ada dua metode untuk si piutang tak tertagih ini. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Jadi metode ini itu adalah metode di mana perusahaan itu baru mencatat beban piutang tak tertagih ketika piutang tersebut benar-benar dipastikan tidak bisa ditagih. Yang artinya selama piutang itu masih dianggap bisa ditagih, perusahaan itu belum mencatat beban apapun. Beban baru dicatat ketika perusahaan itu sudah yakin bahwa pelanggan tidak akan membayar lagi. Nah, di sini saya mencantumkan studi kasusnya. Jadi, sebagai contoh pada tanggal 10 Desember 2022, perusahaan Kris Ltd menghapus piutang dari pelanggan bernama Yusado sebesar $8 juta. Karena piutang itu sudah dipastikan tidak dapat ditagih, maka perusahaan itu harus membuat jurnalnya. Seperti bad debt expense sebesar $8 juta di bagian debit dan accounts receivable atau piutang usaha atas nama Yusado sebesar 8 juta di bagian kredit. Yang artinya perusahaan itu mengakui adanya beban kerugian sebesar 8 juta dan pada saat yang sama mengurangi jumlah piutang usaha yang sebelumnya tercatat. Nah, namun metode ini tuh dianggap kurang tepat secara teori akuntansi karena beban itu sering tidak dicatat pada periode yang sama saat pendapatan terjadi. Jadi waktu pencatatan bebannya itu bisa terlambat karena itu baru dicatat ketika piutang sudah benar-benar tidak tertagih. Nah, yang kedua adalah metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jadi ini adalah digunakan perusahaan untuk memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih pada akhir periode. Tujuan dari metode ini adalah agar piutang yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu menunjukkan jumlah kas yang benar-benar diperkirakan didapat oleh dan diterima oleh perusahaan. Jadi dalam metode ini tuh terdapat 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah perusahaan itu mengestimasikan jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Jadi sebelum benar-benar terjadi kerugian, perusahaan itu sudah memperkirakan jumlahnya terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua adalah mencatat beban piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian. Jurnal biasanya ini adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful accounts di kredit. Jadi artinya ini perusahaan tuh mengakui beban kerugian piutang sekaligus membentuk cadangan kerugian piutang. Dan yang ketiga adalah ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih, maka perusahaan itu akan menghapus piutang dengan cara mendebit allowance for doubtful accounts dan mengkredit accounts receivable. Jadi penghapusan itu tidak lagi menambah beban karena bebannya kan sudah diakui sebelumnya saat membuat estimasi. Nah, sebagai contohnya, pada tahun 2022, perusahaan Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Pada 31 Desember masih terdapat piutang sebesar 150.000 yang belum tertagih. Kemudian manajer kredit memperkirakan bahwa sekitar 10.000 dari piutang itu kemungkinan tidak dapat ditagih. Karena itu perusahaan itu membuat jurnal penyesuaian yaitu bad debt expense di debit sebesar 10.000 dan mengkredit allowance for doubtful account sebesar 10.000 juga. Ini berarti kan perusahaan mengakui bahwa kerugian piutang sebesar 10.000 dan membentuk cadangan kerugian sebesar jumlah yang sama. Nah, di laporan posisi keuangan yang ini tuh accounts receivable sebesar 150.000 kemudian dikurangi oleh allowance for doubtful account sebesar 10.000. Sehingga nilai piutang yang bersih dilaporkan itu menjadi 140.000. Nah, nilai ini itu dianggap sebagai jumlah piutang yang benar-benar diperkirakan dapat ditagih oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan penghapusan piutang tak tertagih dan pemulihan piutang yang sebelumnya dianggap tidak tertagih. Nah, pertama, penghapusan piutang tak tertagih. Nah, jika perusahaan itu sudah melakukan berbagai usaha penagihan tetapi tetap tidak berhasil, maka piutang itu harus dihapus dari pembukuan perusahaan. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2023, Brown Furniture ini menghapus piutang sebesar 1.000 milik Randall
Jadi jurnal yang dibuat adalah mendebitkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 1.000 dan mengkreditkan piutang usaha sebesar 1.000 juga. Artinya perusahaan mengurangi akun piutang usaha karena dianggap sudah tidak bisa ditagih lagi. Selanjutnya adalah pemulihan piutang sebelumnya dianggap tidak tertagih. Jadi kadang-kadang kan piutang yang sudah dihapus itu ternyata bisa ditagih kembali. Nah, jika hal itu terjadi, perusahaan itu harus membuat 2 jurnal. Yang pertama adalah membalik penghapusan piutang, yaitu dengan debit piutang usaha dan kredit penyisihan piutang tak tertagih. Ini dilakukan untuk mengembalikan piutang tersebut ke dalam catatan perusahaan. Dan yang kedua adalah mencatat penerimaan kas, yaitu debit kas, dan mengkredit piutang usaha. Karena perusahaan kan akhirnya menerima pembayaran dari pelanggan. Jadi hal ini itu adalah pemulihan piutang yang tidak mempengaruhi laporan laba rugi, tetapi hanya mempengaruhi laporan posisi keuangan. Lalu ada estimasi cadangan. Jadi perusahaan itu memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih menggunakan metode presentase of receivable approach, yaitu menghitung cadangan berdasarkan persentase dari piutang. Nah, dalam contoh ini tuh cadangan yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 26.600 euro. Sementara saldo awal cadangan yang sudah ada itu adalah 800 euro. Jadi itu perusahaan hanya perlu melakukan penyesuaian sebesar 25.810 euro supaya jumlah cadangan sesuai dengan estimasi. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah di debit ada beban piutang tak tertagih sebesar 25.800 euro dan di kredit ada cadangan kerugian piutang sebesar 25.810 euro. Selanjutnya ada agent schedule piutang. Jadi agent schedule ini digunakan untuk mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang, karena kan semakin lama piutang belum dibayar, maka resiko tidak tertagihnya itu semakin besar. Nah, contohnya itu pada perusahaan Wilson dan CO dengan total piutang sebesar 547.000 euro yang dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Yang pertama kurang dari 30 hari sebesar 345.000 euro. Dan yang kedua adalah 30 sampai 60 hari sebesar 115.000 euro. Lalu 61 sampai 90 hari sebesar 18.000 euro, 91 sampai 120 hari sebesar 14.000 euro. Dan yang terakhir ada lebih dari 120 hari sama dengan 55.000 euro. Nah, lalu ada estimasi piutang tidak tertagih. Jadi setiap umur piutang itu memiliki persentase resiko yang berbeda. Jadi perhitungannya itu seperti kan tadi piutang kurang dari 30 hari resikonya ada 0,8%. Jadi 345.000 euro dikalikan 0,8% yang menghasilkan 2.760 euro. Lalu untuk piutang 30 sampai 60 hari resikonya 4%, yaitu 115.000 euro dikalikan 4%. Jadi 4.600 euro. Begitu juga dengan piutang 61 sampai 90 hari, resikonya ada 15%. Jadi 18.000 euro dikalikan 15% sama dengan 2.700 euro. Dan 91 sampai 120 hari resikonya 20%. Jadi 14.000 euro dikalikan 20% sama dengan 2.800 euro. Lalu piutang lebih dari 120 hari resikonya ada 25%, berarti 55.000 euro dikalikan 25% yang menghasilkan 13.750. Nah, jika semuanya ini dijumlahkan, maka total cadangan piutang tak tertagih yang dibutuhkan adalah 26.610 euro. Jadi kesimpulannya itu kan semakin lama umur piutang, maka semakin tinggi persentase resiko tidak tertagihnya, sehingga itu perusahaan perlu membuat cadangan yang sesuai agar laporan keuangan itu tetap realistis. Lalu saya akan menjelaskan tentang vessel tagih atau notes receivable.
Jadi wesel tagih ini adalah piutang yang disertai dengan promissory note, yaitu janji tertulis dari pihak yang berutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Jadi berbeda dengan piutang usaha biasa, wesel tagih ini memiliki bukti tertulis yang lebih formal dan biasanya juga ada bunganya. Ada dua jenis wesel tagih. Yang pertama ada wesel berbunga, yaitu wesel yang bunga atau tingkat bunganya itu dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Yang kedua adalah wesel tanpa bunga. Tetapi sebenarnya bunga tersebut tuh sudah dimasukkan ke dalam nilai nominal wesel. Lalu ada beberapa karakteristik wesel tagih. Yang pertama itu wesel tagih bersifat relatif liquid. Jadi artinya masih bisa diubah menjadi kas. Lalu yang kedua, wesel ini tuh sering digunakan perusahaan untuk memberikan tambahan waktu pembayaran kepada pelanggan. Kemudian dalam akuntansi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam wesel tagih, yaitu pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Nah, untuk wesel jangka panjang, pencatatannya itu biasanya menggunakan nilai kini atau present value. Jika bunga wesel sama dengan bunga pasar, maka wesel ini dapat dicatat sebesar nilai nominalnya. Namun, jika tingkat wesel ini berbeda dengan bunga pasar, maka akan muncul diskonto atau premi yang nantinya akan diamortisasi selama masa wesel. Nah, sebagai contoh, jika ada wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% selama 3 tahun, dan tingkat bunga itu sama dengan bunga pasar, maka nilai sekarangnya juga 10.000 karena kan nilainya sama, maka tidak ada diskonto atau premi dalam pencatatannya. Penghapusan piutang tak tertagih atau write-off of uncollectible account. Dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering memberikan penjualan secara kredit kepada pelanggan. Namun, tidak semua piutang dapat ditagih sepenuhnya ketika perusahaan telah melakukan berbagai upaya penagihan dan menyimpulkan bahwa suatu piutang tidak dapat lagi ditagih, maka perusahaan harus melakukan penghapusan piutang. Penghapusan ini dilakukan dengan mendebit account allowance for the full account dan mengkredit accounts receivable dari pelanggan yang bersangkutan. Dengan metode allowance, penghapusan piutang tidak menambah beban piutang yang tak tertagih karena beban tersebut telah diakui sebelumnya melalui jurnal penyesuaian estimasi kerugian piutang. Akibatnya, penghapusan hanya mempengaruhi akun dalam laporan posisi keuangan dan tidak mempengaruhi laba rugi pada saat transaksi tersebut dicatat. Estimasi cadangan piutang tak tertagih. Dalam praktiknya, perusahaan tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah piutang yang tidak akan tertagih. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat estimasi cadangan piutang yang tak tertagih. Estimasi ini biasanya didasarkan pada pengalaman kerugian di masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, serta perkiraan kondisi di masa depan yang dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar kewajibannya. Proses estimasi ini melibatkan pertimbangan manajemen yang cukup besar. Tujuan utama dari estimasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar cash releasable value, yaitu jumlah kas yang diharapkan benar-benar dapat diterima oleh perusahaan dari piutang tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai aset perusahaan. Metode penentuan kerugian piutang. Untuk menentukan jumlah cadangan kerugian piutang, perusahaan biasanya menggunakan beberapa metode estimasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah percentage of receivable approach, yaitu menghitung estimasi kerugian berdasarkan persentase tertentu dari total saldo piutang pada akhir periode. Persentase ini biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman historis perusahaan mengenai tingkat kerugian piutang. Metode lain yang lebih rinci adalah aging schedule, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang. Misalnya, belum jatuh tempo 1-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Setiap kelompok umur diberikan tingkat risiko yang berbeda karena semakin lama piutang belum dibayar, maka semakin besar kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Metode ini membantu perusahaan memperkirakan kerugian piutang secara lebih akurat. Notes receivable atau wesel tagih. Selain piutang usaha biasa, perusahaan juga dapat memiliki notes receivable atau wesel tagih.
Notes receivable merupakan janji tertulis dari pihak yang berutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Dokumen yang digunakan disebut promissory note, yang biasanya mencantumkan jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, serta tingkat bunga jika ada. Notes receivable sering digunakan dalam berbagai situasi, misalnya ketika pelanggan membutuhkan perpanjangan waktu pembayaran, ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawan atau anak perusahaan, atau ketika perusahaan menjual aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Wesel tagih dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu interest bearing notes yang secara jelas mencantumkan tingkat bunga, dan non-interest bearing notes yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit tetapi sebenarnya telah memasukkan unsur bunga dalam nominalnya. Penyajian piutang dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, piutang harus disajikan secara jelas dan dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti accounts receivable, notes receivable, dan jenis piutang lainnya. Selain itu, piutang juga harus diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung pada jangka waktu penagihannya. Nilai piutang yang dilaporkan biasanya telah dikurangi dengan account allowance for doubtful accounts, sehingga mencerminkan jumlah kas yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Selain penyajian tersebut, perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kebijakan kredit, metode estimasi kerugian piutang, serta resiko kredit yang berkaitan dengan piutang tersebut. Informasi ini penting bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas aset perusahaan dan tingkat risiko yang akan dihadapi. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian kas internal. Kas adalah aset paling rawan pencurian, sehingga perusahaan wajib memiliki sistem kendali untuk mencegah transaksi ilegal. Pengendalian yang efektif memastikan laporan keuangan akurat dan memenuhi standar hukum seperti Sarbanes-Oxley Act. Selanjutnya yaitu rekening bank sistem lookbook. Nah, perusahaan menggunakan lokasi bank strategis dan sistem lookbook kotak pos yang dikelola bank untuk mempercepat aliran uang masuk. Cara ini mengurangi jeda waktu untuk diterima dan meningkatkan keamanan fisik kas. Selanjutnya yaitu rekening giro umum dan impres. Rekening giro umum digunakan untuk semua transaksi utama harian, sementara itu rekening impres adalah akun khusus dengan dana terbatas untuk tujuan tertentu saja, seperti membayar gaji, dividen, atau bonus agar lebih mudah cakupannya. Baik, selanjutnya yaitu sistem kas kecil. Sistem ini mengelola biaya operasional secara tunai melalui satu pemegang dana. Pengeluaran kas kecil baru dicatat dalam jurnal akuntansi hanya pada saat dana diisi kembali berdasarkan kumpulan bukti kwitansi. Selanjutnya yaitu selisih kas dan prosedur audit. Jika jumlah uang fisik tidak sesuai dengan kwitansi, selisihnya dicatat di akun cash over dan short. Keamanan dana diperkuat melalui audit mendadak dan pembatalan kwitansi yang sudah dipakai agar tidak bisa disalahgunakan lagi. Selanjutnya yaitu perlindungan fisik dan verifikasi. Kas di kantor harus dibatasi seminimal mungkin dan disimpan dalam berangkas terkunci. Semua pendapatan harian wajib segera disetor ke bank serta dilakukan penghitungan fisik rutin untuk dicocokkan dengan saldo catatan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini rekonsiliasi bank. Proses ini membandingkan saldo bank dengan saldo buku perusahaan karena sering ada perbedaan waktu, seperti cek yang belum dicairkan atau biaya bank yang belum dicatat. Tujuannya adalah untuk menemukan saldo kas yang benar untuk laporan keuangan. Selanjutnya yaitu studi kasus penambangan nugget. Nah, melalui kasus ini terlihat bahwa rekonsiliasi dilakukan dengan penyesuaian saldo bank, tambah setoran, kurang cek beredar, dan saldo buku, tambah bunga, kurang biaya admin atau cek kosong. Hasilnya saldo kedua harus mencapai angka yang identik.